Bagaimana kita meneropong perhelatan Pilkada Jakarta dengan analisis filosofis menurut filsuf yang bernama Friedrich Nietzsche. Teman-teman, Friedrich Nietzsche dikenal sebagai salah seorang guru kecurigaan, the masters of suspicion. Sebagai guru kecurigaan, ia berada selevel dengan dua guru kecurigaan yang lain, yaitu Karl Marx dan Sigmund Freud. Mengapa Nietzsche dijuluki sebagai seorang guru kecurigaan? Hal ini tidak lepas dari statement dan pernyataan yang terhimpun dalam pemikirannya yang seringkali kontroversial. Ia misalnya mengatakan bahwa agama atau Tuhan itu harus dimatikan, harus dibumi hanguskan, karena sudah tidak relevan lagi bagi hidup manusia di era modern. Manusia era modern tidak membutuhkan Tuhan, tidak membutuhkan agama. Nah, itu deretan kontroversi-kontroversi yang ada pada pemikiran seorang yang bernama Friedrich Nietzsche. Tetapi, jika kita terbatas dalam memahami Nietzsche, seringkali kita justru menjadi orang yang berprasangka dan berapriori terhadap Nietzsche. Kita cenderung mengatakan Nietzsche anti agama dan Nietzsche berusaha mematikan Tuhan. Padahal secara apresiatif kita harus mengatakan bahwa Nietzsche adalah seorang nabi di era modern. Dia mengingatkan bahwa Tuhan yang dikonstruksi agama apabila hanya dekat dengan orang-orang yang berkuasa atau orang-orang yang bermoralitas tuan, maka ia menjadi Tuhan yang dipertanyakan. Apalagi kalau Tuhan yang seperti itu hanya dekat dan berada di sisi orang yang berkuasa. Maka menurut Nietzsche, Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan yang harus dimatikan. Apa yang salah dari statement Nietzsche? Nietzsche membongkar kemapanan cara pandang kita tentang Tuhan, tentang agama. Agama seringkali dikonstruksi sebagai konstruksi sosial yang hanya milik satu kelompok, hanya milik dari golongan tertentu, apalagi golongan itu berasal dari kalangan the have, tetapi tidak the have not. Kalau Tuhan hanya dekat pada mereka yang berkuasa, mereka yang berduit, mereka yang punya afiliasi politik tingkat tinggi dan punya jabatan pangkat, maka agama seperti apa yang seperti itu? Tuhan yang seperti apa kalau hanya dekat dengan orang-orang yang berkuasa dan punya afiliasi politik dengan sumber-sumber kapital, keuangan, dan seterusnya? Kalau Tuhan seperti itu, jelas Tuhan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban untuk peduli pada yang namanya manusia. Apalagi manusia itu adalah manusia yang menghadapi banyak masalah, tantangan, kemiskinan, orang lemah, penderitaan. Nah, kritik-kritik tajam dari orang yang bernama Nietzsche ini menolong kita untuk kritis juga pada realitas sosial dan politik di sekitar kita. Ambil contoh misalnya Pilkada DKI Jakarta. Dalam pemberitaan media massa Kompas misalnya, kita melihat sudah marak para partai-partai politik dengan jagoannya masing-masing mencoba mengambil simpati dan suara hati rakyat. Ada Anies Baswedan, ada Ridwan Kamil, ada Kaisang Pangarep, dan mungkin PDIP akan mengusung Basuki Cahayapurnama. Siapapun yang digadang-gadang dari semua partai-partai politik ini punya kans yang sama, bahwa
partisipasi publik yang semakin besar itu memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik dan dengan sehat. Jadi dalam perspektif demokrasi sebetulnya kontestasi, konflik, dan persaingan di antara para kontestan untuk memenangkan siapa yang menjadi juara untuk proses pemilihan kepala daerah di satu daerah tertentu, termasuk di Jakarta, itu adalah sesuatu yang normal dan wajar. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berlebihan dalam konteks itu. Karena itu teman-teman, kita melihat satu hal yang penting untuk kita cermati secara filosofis dari kacamata perspektif pemikiran Friedrich Nietzsche, bahwa hakikat manusia itu sesungguhnya adalah manusia yang terbagi dua, yaitu manusia dengan moralitas budak dan manusia dengan moralitas tuan. Moralitas budak berarti manusia yang menghalalkan semua cara demi dan dalam rangka meraih target-target politik, bahkan politik jangka pendek. Dia memainkan isu-isu SARA misalnya. Itu bisa dikategorikan sebagai orang yang bermoralitas budak. Sementara orang yang berada di sisi moralitas tuan, dia ingin memastikan bahwa politik itu adalah politik yang terhormat. Dan ia pun ingin memainkan kendaraan politik itu sebagai sarana untuk meningkatkan perasaan dirinya sebagai seorang yang mampu dan cakap, kompeten untuk memimpin satu daerah tertentu. Dia akan menggunakan saluran-saluran politik secara elegan, secara terhormat, karena ia ingin menjadi pemimpin yang dihormati oleh orang banyak. Disinilah teman-teman kita terbuka dengan analisis Friedrich Nietzsche yang mengatakan bahwa setiap orang itu sesungguhnya adalah orang yang memiliki kehendak untuk berkuasa, will to power, will zurmah. Dan kalau kenyataan itu ada pada setiap orang, bahwa setiap orang adalah orang yang ingin berkuasa, maka kekuasaan seperti apa yang dia gambarkan? Ini penting dipertanyakan. Dalam Pilkada Jakarta misalnya, ada kontestasi yang segera akan terjadi. Pertanyaan kritisnya adalah setiap kontestan dengan jagoan-jagoannya itu kira-kira membayangkan dan mendefinisikan kekuasaan yang akan diraihnya itu seperti apa. Apakah kekuasaan itu hanya kekuasaan yang dimaksudkan untuk menguntungkan pribadi dan kelompoknya saja? Ataukah ia juga melihat dalam perspektif yang luas bahwa kekuasaan yang diraihnya dan ingin coba didapatkannya itu adalah kekuasaan yang menghantarnya untuk menjadi seorang yang terhormat dengan moralitas tuan, yang memastikan bahwa dia bisa memberikan dirinya, kompetensinya, kemampuannya, kecakapannya untuk memimpin satu daerah dengan mengusahakan kesejahteraan dan keadilan orang banyak. Disinilah kita masih belum bisa memperkirakan siapa yang akan menjadi pemenang dalam Pilkada DKI Jakarta. Tetapi satu hal yang penting bahwa kita perlu bersama-sama waspada dan berhati-hati bahwa Pilkada Jakarta ini jangan sampai menjadi Pilkada jilid 2, di mana kontestasi, rivalitas, dan konflik itu berbau kepentingan-kepentingan politik sesaat, atau bahkan politik-politik para petualang yang ingin mencari keuntungan dengan menyebar isu-isu di seputar suku, agama, ras, dan golongan yang dimaksudkan untuk memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Hadirnya tokoh-tokoh politik seperti Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama menantang kepada kita semua, jangan sampai kita lengah dengan isu SARA yang bisa dimainkan, yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa Jakarta tetap menjadi fokus perhatian para partai-partai politik dengan kekuatan politik yang ada. Mengapa? Karena memenangkan Jakarta tetap dianggap memenangkan Indonesia.
tetapi kita juga punya kepentingan besar bahwa Jakarta yang akan dipimpin oleh seorang pemimpinnya nanti adalah pemimpin yang benar-benar selesai dengan dirinya, dan dia ingin bukan memperjuangkan pribadi dan kelompoknya atau keluarganya, tetapi seorang pemimpin yang memang pemimpin yang bermoralitas tuan. Ia menjadi seorang yang terhormat, dan ia pun ingin mainkan sarana politik yang ingin memastikan dia menjadi seorang pemimpin itu betul-betul berjalan secara elegan dan terhormat. Janganlah menjadi pemimpin yang bermoralitas budak. Anda hanya akan dipimpin oleh kepentingan-kepentingan sesaat, dan itu akan menjadi kecelakaan sejarah bagi pemilihan kepala daerah di Jakarta.